Hari ini kita akan bersama-sama membahas bab yang kelima, yaitu tentang Allah memelihara ciptaannya. Bahan Alkitab kita untuk siang hari ini diambil dari Kejadian 2 ayat 15, Mazmur 104 ayat 24 sampai 30, dan ayat 38 ayat 1 sampai 38. Mari kita akan bersama-sama mencoba untuk menyimak lagu berikut ini. Kita diharapkan bahwa kita mampu untuk mengakui pemeliharaan Allah terhadap manusia dan alam. Allah itu memelihara kita. Dan ternyata kecenderungan manusia adalah seringkali merusak alam. Dan melalui lagu tadi kita diingatkan bagaimanakah Allah itu memelihara ciptaan. Mulai dari ciptaan yang kita anggap terkecil sampai yang besar. Semuanya dipelihara oleh Allah. Dan indikator pembelajaran kita di siang hari ini yang kedua adalah menjelaskan konsep Allah sebagai pemelihara. Yang ketiga, kita mampu menjelaskan alam ciptaan Tuhan sebagai wujud pemeliharaan Allah terhadap manusia. Yang berikutnya, mari kita mencoba untuk memperhatikan gambar berikut ini. Di dalam gambar A ada dua gambar yang dapat kita lihat. Gambar yang cantik, gambar yang menarik, gambar yang begitu indah. Di mana Allah menciptakan dan memelihara dunia dan segala isinya. Kita akan mencoba untuk melihat bahwa ternyata ada gambar yang berbeda, situasinya berbeda. Di mana situasi alam itu berubah karena bencana alam
yaitu gunung meletus dan juga banjir. Hal ini disebabkan karena alam itu sendiri ataupun juga karena rusaknya lingkungan atau ekosistem akibat manusia. Dalam situasi yang demikian, kita mampu untuk merefleksikan bahwa ternyata Allah tetap memelihara alam semesta ini. Sejarah manusia dan alam tidak terlepas dari campur tangan Allah. Ketika Allah menciptakan dan Ia memelihara, bahkan juga menyelamatkan. Setelah Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, Ia tidak pernah meninggalkan dunia sehingga dunia harus berjalan sendirian. Tetapi sebaliknya, Ia terus terlibat di dalam kehidupan umatnya dan tetap memelihara ciptaannya. Mari kita perhatikan urutan penciptaan di hari yang pertama sampai dengan hari yang ke-6. Di hari yang pertama, Allah menciptakan terang dan gelap. Hari yang kedua, Allah menciptakan cakrawala, langit, dan bumi. Di hari yang ketiga, daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan berbiji, serta pohonan yang berbuah. Di hari yang keempat, Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Hari yang kelima, Allah menciptakan binatang air, yaitu ikan-ikan dan burung-burung di udara. Hari yang keenam, binatang liar, ternak, binatang melata, dan manusia. Dan tentu saja di hari yang ketujuh, Allah memberkati ciptaannya. Anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, Allah bukanlah seperti seorang ahli pembuat jam yang membuat bumi, menjalankannya, dan lalu kemudian membiarkannya berjalan sendiri. Ia adalah Bapa yang penuh kasih yang senantiasa memelihara apa yang telah diciptakannya. Perhatian Allah yang terus-menerus atas ciptaan dan umatnya merupakan tindakan pemeliharaan Allah yang berlangsung sepanjang masa. Jadi ketika sejak semula menciptakan alam semesta dan segala makhluk yang ada di dalamnya, Alkitab memberi kesaksian bahwa segala yang diciptakan oleh Allah, Allah melihat semuanya itu baik. Segalanya diciptakan untuk saling mengisi dan saling menopang. Ia menciptakan lautan, daratan, sungai, baru kemudian tumbuh-tumbuhan dan hewan yang hidup di tempat-tempat itu. Jadi ia menyediakan wadah untuk bertumbuh, barulah makhluknya. Ia juga memelihara semua yang diciptakannya. Dan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa pun, Allah tetap mencari dan menyelamatkan mereka. Nah, sekarang kita belajar tentang bukti pemeliharaan Allah terhadap seluruh ciptaannya. Allah menempatkan manusia di Taman Eden dan menyediakan segala sesuatu bagi mereka supaya mereka dapat mengembangkan kehidupannya. Untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia, Ia menugaskan manusia untuk merawat, menjaga, serta memelihara alam. Namun, ternyata manusia memberontak dan melawan Allah. Bukti yang kedua, setelah peristiwa air bah, Allah tidak hanya menyelamatkan Nuh dan keluarganya, tetapi Ia juga menyelamatkan hewan dan tumbuhan yang ikut dibawa Nuh dalam bahtera. Ia meminta Nuh untuk membawa hewan berpasangan supaya hewan-hewan itu tidak punah dan tetap dapat berkembang biak. Itu bukti bahwa Allah peduli dan Allah memelihara alam. Yang ketiga, masa sekarang ini kita dapat menyaksikan bahwa meskipun ada berbagai bencana di berbagai tempat, namun kehidupan alam semesta dan manusia terus berlanjut. Tapi pada kenyataannya bukanlah alasan bagi manusia untuk terus-menerus merusak kehidupan sesama manusia dan alam sekitar kita. Justru kenyataan ini mendorong manusia untuk lebih menunjukkan tanggung jawabnya untuk menjaga kehidupan baik alam maupun manusia itu sendiri. Yang terakhir kita belajar tentang aspek-aspek pemeliharaan Allah. Aspek yang pertama yaitu pelestarian. Di dalam Mazmur 36 ayat yang ke-7 di situ dikatakan, keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagaikan samudera raya yang hebat.
manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Jadi kuasa Allah yang melestarikan terlaksananya melalui putranya yaitu Yesus Kristus sebagaimana ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam Kolose 1 ayat 17 yang berkata ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Aspek yang kedua yaitu penyediaan. Jadi Allah bukan saja melestarikan bumi yang diciptakannya, tetapi Ia juga menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya itu. Ketika Allah menciptakan bumi, Ia menciptakan musim dan memberi makan manusia dan hewan. Dan setelah air bah yang menghancurkan bumi, Allah pun memperbaharui janjinya. Tertulis di dalam Kejadian 8 ayat 22. Jadi selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bahkan Mazmur pun menegaskan kebaikan Allah dalam menyediakan kebutuhan bagi makhluk ciptaannya. Dan aspek yang terakhir atau yang ketiga adalah pemerintahan. Jadi di samping pelestarian dan penyediaan kebutuhan ciptaannya, Ia juga memerintah dunia ini. Karena Allah memiliki kedaulatan. Peristiwa-peristiwa dalam sejarah terjadi menurut kehendak-Nya. Dan Allah selalu ada dan berbuat dalam segala hal. Tidak pernah Allah tidak ada. Hal itu juga ditegaskan oleh Musa, bahwa Tuhan Engkaulah yang tempat perteduhan kami turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selamanya, Engkau Allah. Dengan kata lain, Allah sudah ada secara kekal dan tidak terbatas. Sebelum menciptakan alam yang terbatas, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah yang terlebih dulu berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Ia tidak membiarkan manusia begitu saja. Allah mencari dan menyelamatkan manusia. Ia menciptakan manusia, memelihara, serta menyelamatkannya. Dan ayat Alkitab kita pada saat ini yang perlu untuk kita hafalkan adalah Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Demikian pembelajaran kita di siang hari ini. Mari kita menjadi partner Allah untuk memelihara alam semesta ini. Kita menjadi partner Allah, duta Allah untuk memelihara dunia ini sebagai wujud kasih dan cinta kita kepada Allah. Tuhan memberkati.